Kalau seorang anak ditinggal mati, jawabannya pasti nanti dulu. Kenapa jawabannya? Dunia hingga akhirat, dan pun kita yang mendoakannya dari malam pertama sampai dengan hari ini malam ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari mulai zikir, tahlil, tahmid dan takbir, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya untuk Ananda Lalafah bin Feros. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sedih rasanya kalau memang kita ditinggal pergi oleh yang kita cintai. Benar ya? Kalaulah seorang anak ditinggal mati bapaknya, itu disebut anak yatim. Kalau seorang anak ditinggal mati sama ibunya, disebut piatu. Kalau seorang anak ditinggal mati ayah sama ibunya, disebut yatim piatu. Apa hal yang bisa menyebutkan sebuah kondisi seorang ayah dan seorang ibu apabila ditinggal mati oleh anaknya? Tidak ada sebutan. Kenapa? Karena di hatinya orang tua itu sebenarnya pengen anaknya tumbuh dewasa, sukses, berkarir, sampai dengan nanti dia dewasa dan tua. Pengennya kalau kita bisa milih sebagai orang tua, kita duluan aja yang meninggal. Benar nggak? Ya benar. Berarti udah siap meninggal ya. Bapak dan ibu sekalian, serta ananda-ananda yang ada di luar, teman-temannya Ananda Lula, sebenarnya yang namanya mati itu bukan hal yang menyeramkan seperti yang ada di dalam otak kita. Sebenarnya yang namanya al-maut itu adalah hal yang menyenangkan di dalam hati kita. Saya mau mengajak kepada semuanya biar tidak takut mati, tapi senang kalau kita akan mati. Senang bakal mati. Kita ambil napas dulu. Senang bakal mati. Senang bakal mati. Pasti jawabannya? Jawabannya pasti nanti dulu. Kenapa jawabannya tidak senang saya akan mati? Karena hutang saya banyak. Karena urusan saya di dunia belum selesai. Tapi yang namanya utang banyak, urusan di dunia belum selesai, yang namanya mati tetap sesuai dengan takdirnya Allah. Yang tua bakal mati, yang muda bakal mati. Kalau bapak bakal mati tua maupun muda, artinya bakal ada yang menemui bapak nanti setelah kematian. Yaitulah zat yang menciptakan kita, yang kita sebut dengan Allah. Berarti kalau kita senang ketemu sama Allah, kita mesti siap yang namanya mati. Kalau bapak sekarang bermaksiat terus menerus, tapi ada satu hal kebaikan yang bapak lakukan, bapak jangan takut untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Karena satu kebaikan yang bapak lakukan itu bernilai 10 kebaikan ganjaran yang diberikan Allah.
Sementara satu keburukan yang Bapak lakukan itu hanya bernilai satu keburukan di matanya Allah. Maka kalau satu kebaikan berbanding satu keburukan, itu kita masih plus 9 kebaikan. Itulah rahmatnya Allah. Maka bagi kita yang masih hidup, tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa si fulan, si fulanah itu adalah ahli maksiat. Yang mesti kita lakukan adalah mensaksikan bahwa si fulan dan si fulanah, almarhum dan almarhumah, meninggal dalam keadaan Islam. Justru beliau adalah min ahlil khair wa min ahlil jannah. Selama mulut kita masih mengucapkan la ilaha illallah. Kapan kita mengucapkan la ilaha illallah? Paling tidak setiap kita sholat. Maka bagi bapak atau bagi adik-adik yang di luar teman-temannya daripada Ananda Lula, misalkan Ananda Lula ini dulu punya kesalahan, punya kejelekan, punya keburukan, jangan engkau umbar aibnya. Engkau kenang kebaikan-kebaikan daripada almarhumah. Itu yang mesti kita lakukan sebagai orang yang masih hidup. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan aib kita semua, tidak membuka aib kita sebagai manusia. Andaikan aib itu terlihat di kita semua, maka muka kita nggak ada putih-putihnya, hitam semua karena dosa. Barang siapa yang menyembunyikan aib daripada saudaranya, insya Allah aibnya akan diumpetin sama Allah di yaumil akhir nanti. Doakan sahabat kita, doakan anak-anak kita yang telah pergi mendahului kita dengan doa-doa kebaikan. Bagaimana Ustaz doa-doanya yang bisa kita lakukan? Tidak ada doa yang terlebih baik kecuali engkau menyembunyikan doa dalam tangisan. Setiap air mata yang engkau teteskan karena mengenang kebaikan seseorang yang telah wafat, itu menjadi tetesan air mata doa yang akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan, mustajabah, sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita doainnya?